Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriyanti dari akuntansi C, NIM 90400118103. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat dan pertemuan ketujuh. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pertemuan keempat, yaitu bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Di sini saya mengambil perusahaan JNT Express. Sebagaimana kita ketahui, JNT Express adalah perusahaan yang didirikan oleh Jet Li dan Tony Klein pada tahun 2015. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa pengiriman ekspres berdasarkan dari suatu sistem ilmu teknologi atau IT yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Perusahaan JNT Express kini telah berkembang dan memiliki lebih dari 1.200 drop point atau kantor cabang di seluruh kota-kota wilayah Indonesia. Oke, dampak dari COVID-19 terhadap perusahaan JNT Express adalah kini sangat berpengaruh sekali karena perusahaan akan mengalami keterlambatan waktu pengiriman barang akibat dari lockdown atau PSBB di seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua itu penurunan volume barang akibat dari lockdown di setiap daerah. Dan yang ketiga, dampaknya juga berimbas kepada karyawan JNT Express yang bekerja di luar rumah atau luar ruangan yang kini merasa was-was atau khawatir akan terjangkitnya virus COVID-19 ini. Oke, selanjutnya langkah yang ditempuh perusahaan JNT Express dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama itu, JNT Express telah menjalani standar pencegahan pandemi virus corona dalam kegiatan operasional yang dijalankan sejak awal Maret 2020. Yang kedua, JNT Express telah menyalurkan bantuan donasi berupa bantuan lebih dari 25.000 unit alat kesehatan berupa pelindung diri dan sebagainya. Yang ketiga, JNT Express telah memberlakukan desinfeksi setiap paket demi menjaga keamanan barang dari virus COVID-19 ini. Dan yang keempat, perusahaan JNT Express telah melakukan social distancing antara kurir, pengantar, dan penerima barang, dan perusahaan juga telah memberikan edukasi mengenai pencegahan penularan virus melalui setiap stasiun pengiriman barang. Oke, selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-7, yaitu Big Data dan Intelligence Business. Yang pertama itu Business Intelligence di Gojek. Baiklah, sebelum kita memasuki materi ini terlebih dalam, sebaiknya kita harus lebih memahami terlebih dalam itu apa pengertian Business Intelligence. Business Intelligence adalah suatu fungsi dari bisnis yang bertugas mengumpulkan data-data, mengolah, mengelolanya, dan memprosesnya agar menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk bisnis intelligence dalam mengambil keputusan search engine. Yang kedua, perbedaan business intelligence dengan data science. Sebetulnya ini adalah hal yang mirip. Sama-sama melakukan analisis data, visualisasi, sama-sama melakukan perhitungan matematis dan statistik. Namun, perbedaan mendasarnya yaitu fokus pada analisisnya itu sendiri. Sementara business intelligence adalah suatu fungsi menganalisis secara introspeksi. Oke, selanjutnya analogi perbedaan business intelligence dan data science. Yang pertama itu business intelligence. Jika terlambat datang ke kantor, ketika kejadian sudah terjadi, maka business intelligence akan mencari tahu alasan kenapa kita bisa terlambat. Yang kedua, data science, ketika terlambat datang ke kantor, itu kejadiannya belum terjadi. Data science memberikan pilihan berdasarkan keadaan agar tidak terlambat lagi ke kantor. Yang kedua, biaya di Gojek yang mengurusi fungsi bisnis, yaitu yang pertama, biaya corporation, biaya untuk driver, biaya untuk customer, dan biaya untuk produk-produk GoPay dan lain-lain. BI-Core bertugas juga untuk memastikan infrastruktur BI berjalan dengan lancar. Dan data-data yang digunakan BI yaitu yang pertama,
pelanggan per bulan, yang kedua pemesanan per bulan, yang ketiga pelaku driver. Di data yang di atas kami akan melakukan kalkulasi sehingga di akhirnya kita bisa mendapatkan insight berapa banyak supply yang dibutuhkan untuk di setiap kota. Selanjutnya, tips yang harus dimiliki untuk menjadi business intelligence yang baik, yaitu yang pertama, ask the right questions, yaitu pertanyaan bisnis yang tepat akan menghasilkan penyelesaian yang tepat juga. Dan yang kedua, get the relevant data, yaitu mengetahui sumber yang relevan dengan pertanyaan bisnis. Dan yang ketiga, treat analysis as product, yaitu memperlakukan hasil analisis untuk mudah dipergunakan oleh fungsi bisnis. Dan yang keempat, streamline and scalable process, yaitu memastikan proses berjalan lancar dan tidak memakan waktu. Selanjutnya, seorang BI harus memiliki 3 kemampuan dasar bisnis. Itu yang pertama, pengetahuan dasar tentang bisnis, dan yang kedua, pengetahuan dasar matematis dan statistik, dan yang ketiga, kemampuan teknis. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke materi Big Data. Pertama-tama, apa itu Big Data? Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, volume. Ukuran data yang dihasilkan sangat besar. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun GB data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan akan sebanyak 43 triliun GB. Yang kedua, varietas. Data-data yang dihasilkan terdiri dari jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Oke, selanjutnya apa saja yang menghasilkan big data? Ada banyak, tapi salah satunya adalah Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitaran kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet, mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda tersebut menghasilkan data, baik itu data tentang titik macet di suatu tempat, data tentang berapa detak jantung berdenyut setiap hari, data tentang berapa banyak langkah kaki yang diambil setiap hasil hari, data perbankan, kesehatan, dan lain-lain. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek besar di bidang vertikal eksperimen, yaitu ALICE-CERN. Proyek fisikal tersebut menghasilkan data yang sangat besar sehingga membutuhkan high performance untuk mengolahnya. Dan data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dianalisis dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakteristik penting lainnya dari big data. Oke, selanjutnya High Performance Computing atau HPC. HPC adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi tak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Dalam sistem HPC atau High Performance Computing terdiri dari banyak CPU core yang terkoneksi dan bekerja sama secara paralel yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. Selanjutnya, LIPI mempunyai 2 sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan Cipinang. LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC atau High Performance Computing
tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Dan mari bekerja sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa Big Data adalah suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi, dan mau tidak mau kita harus dapat menghadapinya. Oke, itulah pembahasan dari materi saya hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.